Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, ikhwatal iman, hadaniyallah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Para bapak, para ibu, hadani Allah wa iyyakum, kita kembali bersama Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikami karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Bagi antum yang pegang kitab, kita sekarang berada di halaman 44. Al-Qur'anu tadammana jami'a ma yahtaju ilaihil muslimun. Ya, benar itu ya. Oke. Bahwa Al-Qur'an itu mengandung
seluruh apa yang dibutuhkan oleh kaum muslimin dalam rangka mengaplikasikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, di mana Allah berfirman yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dalam rangka mengaplikasikan ayat ini, misi dan akibat kejadian kita sebagai manusia di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah, maka semuanya sudah terkandung di dalam Al-Quran. Kata Al-Imamu Ibnu Rajab rahimahullah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi yang mengatakan, dharuni ma taraktukum, biarkanlah diriku ini terhadap apa yang aku tinggalkan buat kalian. Artinya apa-apa yang tidak disampaikan kepada Nabi nggak usah ditanyakan. Dharuni, biarkan, nggak usah ditanyakan. Fa innama halaka man kana qablakum, maka sesungguhnya hanyalah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah bikathrati su'alihim, dengan sebab banyak tanyanya mereka, wakhtilafihim, dan dengan sebab menyelisihinya mereka, ala anbiyaihim, terhadap nabi-nabi mereka. Berangkat dari hadis ini, kata Al-Imamu Ibnu Rajab Al-Hambali, yadullu ala karahatil masail wa dhammiha. Ini sabda Nabi menunjukkan atas dibencinya banyak tanya dan menunjukkan atas tercelanya banyak tanya. Apalagi banyak tanya hanya untuk bikin gaduh, berharap keterpelesetan lisan orang yang ditanya dalam perkara agama. Walakin ba'dun nas yaz'um, sebagian manusia mengira anna dzalika kana mukhtassan bi zamanin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang mengira tercelanya banyak tanya, dibencinya banyak tanya, itu hanya khusus pada zaman Nabi saja. Kenapa? Lima yukhsha, lantaran dikhawatirkan, hina idzin, di waktu itu, kalau banyak tanya di waktu itu, akan apa? Min tahrimi ma lam yuharram, akan terjadi apa? Pengharaman apa-apa yang sebenarnya sebelumnya tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Atau dikhawatirkan terjadinya apa? Ijabu ma yashuqqul qiyamu bih, akan diwajibkannya sesuatu yang berat, al-qiyamu bihi, pelaksanaannya. Gara-gara banyak tanya, gara-gara ente tanya, akhirnya yang tadinya tidak wajib jadi wajib. Kayak kasus Nabi mencela orang yang bertanya, disyariatkannya ibadah haji itu apakah tiap tahun wahai Rasulullah? Kata Nabi, kalau seandainya aku jawab iya, maka kamu tidak akan bisa melaksanakannya. Maka jangan banyak tanya. Terimalah apa yang difirmankan oleh Allah, terimalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah, kemudian fahami dan kemudian laksanakan sebatas kemampuanmu.
dan jangan perlu banyak tanya. Wa hadza qad amina ba'da wafatihi. Dan kalau sekarang kan Nabi sudah wafat, jadi nggak perlu ada larangan banyak tanya. Ini sebagian orang meyakini seperti itu. Karena kemungkinan diwajibkannya sesuatu yang tadinya tidak wajib itu sudah selesai. Ya, enggak ada kemungkinan menjadi wajib. Walakinna, kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, akan tetapinya laisa hadza wahdahu huwa sababu karahatil masail. Bukan hanya itu tersebab dibencinya banyak tanya, itu bukan hanya itu sebabnya. Ballahu sababun akhar, bahkan di sana ada sebab yang lain. Wahwa, yaitu alladzi asyara ilaihi Ibnu Abbas fi kalamih, yaitu apa yang diisyaratkan oleh Al-Imam Ibnu Abbas di dalam ucapan beliau, dengan ucapan beliau, walakin intadhiru, akan tetapi tunggulah saja. Fa idza nazala al-Qur'anu, apabila telah turun Al-Qur'an, fa innakum la tas'aluna an syai'in, maka sesungguhnya tidaklah kalian bertanya tentang sesuatu illa wajadtum tibyanahu, kecuali kalian akan mendapati penjelasannya. Jadi nggak usah tanya, tunggu aja udah, kata Al-Imam Ibnu Abbas. Wa makna hadza, makna daripada ucapan Al-Imam Ibnu Abbas ini adalah anna jami'a ma yahtaju ilaihi al-muslimuna fi dinihim, bahwa sesungguhnya jami'a ma, segala apa, yahtaju yang butuh, ilaihi kepadanya, al-muslimun, orang-orang Islam yang dibutuhkan oleh orang muslim, fi dinihim, dalam perkara agama mereka, la budda, pasti, an yubayyinuhu Allahu fi kitabihil aziz, pasti Allah jelaskan di dalam kitab sucinya yang agung. Wa yuballighu dzalika rasuluhu anhu, dan pasti rasulnya, wa yuballighu dzalika rasuluhu anhu, dan pasti rasulnya akan menyampaikannya. Fala hajata ba'da hadza li ahadin minas su'al. Nah, kalau sudah demikian berarti enggak usah tanya, tidak butuh bertanya, karena apapun yang dibutuhkan dalam perkara agamamu, dalam rangka mengaplikasikan bahwa kehadiran kita di muka bumi ini sebagai manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, maka semuanya akan dijelaskan. Fa innallaha ta'ala a'lamu bimasalih ibadihi minhum, maka sesungguhnya Allah itu lebih tahu terhadap maslahat para hambanya, minhum, ketimbang para hambanya itu. Allah lebih tahu apa yang maslahat buat kita ketimbang kita sendiri pengetahuan tentang maslahat apa yang buat kita. Fama kana fihi hidayatuhum wa naf'uhum, maka segala apa yang di dalamnya ada petunjuk buat mereka, ada manfaat buat mereka, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu la budda, pasti, an yubayyinahu, untuk menjelaskannya, lahum, kepada mereka, untuk mereka, ibtidaan, secara inisiatif Allah, min ghairi su'alin, tanpa harus ada yang nanya. Apa yang di dalamnya ada petunjuk buat kita, apa yang di dalamnya ada manfaat buat kita dalam rangka menjalankan agama ini, mana yang mendekatkan kita ke dalam surganya Allah, mana yang menyelamatkan kita dari nerakanya Allah, tidak bersisa satupun kecuali pasti dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka enggak usah nanya. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, sebagaimana kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan, yubayyinullahu lakum an tadillu, Allah pasti
sakti jelaskan buat kalian agar kalian jangan sampai tersesat. Wa hina idzin, maka dikala yang demikian, fala hajata ila su'ali 'anil syai', fala hajata ila su'ali 'an syai'in, maka tidak perlu bertanya, wala siyama qabla wuqu'ihi, terlebih belum kejadian, wal hajah ilaihi, terlebih belum ada kebutuhan untuk mengaplikasikan. Wa innamal hajatul muhimmatu, tetapi sesungguhnya kebutuhan yang mendesak adalah ila fahmi ma akhbarallahu bihi wa rasuluh, yang mendesak bagi kita adalah memahami apa yang sudah Allah turunkan dari ayat-ayatnya, memahami apa yang sudah Rasul jelaskan dari hadis-hadisnya. Itu yang mendesak kita lakukan. Thumma ittiba'u dzalika wal 'amalu bih, kemudian setelah kita memahami apa yang Allah firmankan, memahami apa yang Rasul sabdakan, maka kemudian kita mengikutinya dan mengamalkannya. Itulah cara beragama. Enggak perlu mikir-mikirin sesuatu yang belum terjadi. Wa asyara sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis. Di dalam hadis ini Nabi memberikan isyarat ila anna fil ishtighali bimtithali amrih wajtinabi nahyi, memberikan isyarat bahwa sibuk untuk melaksanakan perintahnya, sibuk untuk ijtinabi nahyi, menjauhi larangannya, syaghalan anil masail. Maka kalau kita menyibukkan diri untuk menjalankan perintah yang sudah difirmankan oleh Allah, kalau kita sibuk menjalankan perintah apa yang sudah diperintahkan oleh Rasul, maka pasti kita akan sedikit bertanya. Ya. Terutama bertanya kepada hal-hal yang belum terjadi. Faqala, maka Nabi bersabda, idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu, apabila aku telah melarang kalian tentang sesuatu, fajtanibuhu, maka jauhilah sesuatu yang aku larang itu. Wa idza amartukum bi amrin, dan apabila aku telah memerintahkan kalian dengan satu perintah, fa'tu minhu, maka laksanakan perintah itu mastata'tum, sekadar kemampuanmu. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Artinya, kalaupun kita harus bertanya, bertanyalah pemahaman yang benar tentang dalil yang benar. Jika dalil yang benar itu menyangkut perintah, maka tanyakan bagaimana pemahamannya yang benar itu. Bukan menanyakan hal-hal yang belum diterangkan, belum dijelaskan oleh ayat atau hadis. Ya, kalaupun kita harus bertanya, maka bertanyalah bagaimana memahami dalil yang benar ini berupa ayat dan hadis yang sahih ini. Bagaimana memahaminya dengan pemahaman yang benar. Itu kalaupun kita harus bertanya. Maka kata Nabi, idza nahaitukum, apabila aku sudah melarang kalian tentang sesuatu, maka fajtanibuh, jauhi. Kalau belum paham larangan ini, ya itu yang kita tanyakan. Bukan bertanya mengandai-andai. Ya. Wa idza amartukum bi amrin, dan apabila aku telah perintahkan kalian dengan satu perintah, maka laksanakanlah, fa'tu minhu, maka laksanakanlah perintah itu mastata'tum. Ikhwatal iman, di sini ada satu hal yang ingin saya jelaskan sebagai tambahan, bahwa Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara larangan, kata Nabi, jauhi, tanpa menyebutkan mastata'tum. Tapi giliran berbicara perintah,
Kata Nabi, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan dengan satu perintah, maka laksanakan mastata'tum, sebatas yang kalian mampu. Ini menjelaskan beberapa penjelasan. Yang pertama, bahwasannya meninggalkan larangan itu secara asal adalah mudah, karena yang dibutuhkan adalah sebatas heroisme untuk meninggalkan larangan itu. Orang meninggalkan larangan yang bernama zina, semua orang bisa secara asal. Orang meninggalkan nenggak khamar, semua orang bisa dengan mudah. Maka tidak ada istilah mastata'tu, laksanakan. Tetapi ketika berbicara tentang perintah, kata Nabi, fa'tu minhu mastata'tum, laksanakan perintah itu mastata'tum. Karena memang yang namanya perintah itu, walaupun secara asal memang semua orang itu adalah mampu melaksanakan perintah itu. Karena tidaklah Allah memerintahkan satu perintah kecuali itu adalah dalam batas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah mentaklif, membebankan dengan satu beban kecuali di atas kemampuan orang itu. Tetapi terkadang ada kondisi-kondisi atau situasi-situasi yang menyebabkan orang itu tidak mampu melaksanakannya secara sempurna. Contoh, secara asal untuk bersuci dari hadas besar atau hadas kecil adalah harus menggunakan air. Menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi. Menghilangkan hadas kecil adalah dengan berwudu. Mandi dan wudu adalah pakai air. Dan semua orang bisa melaksanakannya. Tetapi ada situasi dan kondisi di mana orang itu terhalang dari menggunakan air untuk mandi ataupun berwudu. Contoh, entah karena situasi kekeringan yang luar biasa sehingga tidak ada air sama sekali, atau dalam perjalanan tidak ada air kecuali terbatas hanya untuk minum, atau kondisi kesehatan yang menyebabkan dia terhalang dari menggunakan air, maka mastata'tum, laksanakan sebatas yang kalian mampu. Jika mampunya dengan air maka laksanakan. Jika tidak mampu menghilangkan najis hadas dengan air, maka laksanakan sesuai dengan kemampuan. Apa? Ada alternatif, yaitu apa? Tayammum. Fa'tu minhu mastata'tum, maka laksanakan sesuai dengan kemampuan. Dan demikianlah perintah itu, sifatnya adalah fa'tu minhu mastata'tum. Tidaklah orang tidak mampu melaksanakan pada level ini, maka di sana ada alternatif yang dia harus mampu. Kalau bisa berdiri dalam sholat, maka berdirilah, karena dia adalah rukun dalam sholat, wabil khusus pada sholat fardu. Tapi kalau tidak mampu berdiri, maka dengan duduk. Fa'tu minhu mastata'tum, laksanakan sesuai dengan kemampuannya. Jika dengan duduk tidak mampu, maka dengan tidur miring, dan seterusnya dan seterusnya. Tahapan-tahapan yang harus diikuti. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Berbeda dengan larangan. Maka terkait dengan larangan itu Nabi hanya mengatakan fajtanibu, jauhi. Dan yang namanya menjauh itu adalah sebuah upaya yang aktif. Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Nabi tidak memilih redaksi fatrukuhu, tinggalkanlah, bukan. Ya. Nabi tidak mengatakan wa idza nahaitukum an syai'in fatrukuh. Apabila aku melarang kalian tentang sesuatu maka tinggalkan. Bukan itu yang Rasul perintahkan. Tetapi yang Rasul mau adalah fajtanibuhu, menjauhlah. Artinya ada upaya konkret yang aktif. Kita semakin jauh semakin jauh. Ibarat kita di titik ini, ya, kalau menjauh itu semakin ke depan semakin kita menjauh, semakin kita menjauh.
kita berada pada satu titik yang sama antara kita dengan larangan, tapi karena kita ada ijtinab, menjauh, maka kita akan semakin jauh dengan apa? Keburukan yang terlarang itu. Dan itu menjauh itu artinya adalah lahir dan batin. Sebagaimana menjalankan perintah itu harus lahir dan batin. Ini yang pertama yang harus kita jelaskan. Yang kedua, ikhwatal iman, hadaniyallah wa iyyakum, bahwa kedua hal ini, yaitu menjauhi larangan dan menjalankan perintah, itu harus sinkron. Kedua-duanya harus hadir pada diri kita sebagai seorang muslim. Dan apabila seseorang hanya sekedar menjalankan perintah tetapi tidak meninggalkan larangan, maka ini adalah ibarat burung. Dia tidak akan bisa terbang kecuali dengan dua sayap. Maka demikianlah kita tidak akan bisa terbang menggapai ridho Allah kalau hanya dengan satu sayap, yaitu hanya menjalankan perintahnya tetapi larangan tidak kita tinggalkan. Maka meninggalkan larangan, menjalankan perintah adalah ibarat dua sayap bagi seekor burung yang dia akan terbang setinggi-tingginya. Maka kalau kita ingin terbang menggapai ketinggian, kemuliaan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka harus hadir kedua-duanya, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Dan kata sebagian salaf, ini penting kita renungi, a'malul birri ya'maluhal barru wal fajir. Kalau menjalankan perintah itu, jangankan orang yang baik imannya, bahkan al-fajir pun bisa menjalankan perintah. Kita sholat, orang munafik pun sholat. Pada zaman Rasul, kaum muslimin yang sebenar-benarnya maju bersama Rasul ke medan peperangan yang taruhannya nyawa, istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, harta dia pertaruhkan. Orang munafik pun berangkat bersama Rasul. Terlepas apa tujuannya. Maka a'malul birri, amalan-amalan kebajikan, itu bisa dilakukan bahkan oleh orang fajir. Ya'maluhal barru wal fajir. Bahkan orang fajir sekalipun bisa melaksanakannya. Terlepas apa niatnya, terlepas apa motivasinya. Lihat bagaimana ketika kita mendengar Rasul di hadapan pasukannya, beliau mengatakan, man sarrahu an yandura ila ahlin nar falyandur ila hada. Kata Nabi, barang siapa yang ingin menyaksikan calon penghuni neraka, maka tengoklah lelaki ini. Ternyata Masya Allah, lelaki ini berada di barisan pasukan Rasulullah. Dan para sahabat selama ini mengagumi kehebatan dia. Hebat di medan perang, dia selalu di barisan terdepan. Hebat ayunan pedangnya, hebat dia dengan modalnya sendiri, nyalinya hebat, seolah telah putus nyali takut itu. Urat takut seolah telah putus dari dia. Tidak ada yang dia takuti dari musuh-musuh itu. Tapi kemudian dikatakan oleh Rasul sebagai ahli nar, artinya dia adalah orang yang bukan berada di atas iman yang benar. Artinya dia bisa dia melakukan perintah bahkan seberat itu. Maka kata para salaf, a'malul birri ya'maluhal barru wal fajir wa ammal manahi. Adapun larangan-larangan, fala yatrukuha illa siddiqun. Adapun larangan, tidak ada yang bisa meninggalkannya kecuali orang-orang yang siddiqun, orang-orang yang benar di dalam iman dan takwanya. Maka kalau kita ingin mengukur seberapa bagus posisi kita di hadapan Allah, adalah setelah kita menjalankan perintah, ikhlas mata karena Allah, mengikuti petunjuk Rasul, maka pastikan kita juga menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Seberapa bagus
kita di mata Allah adalah bukan hanya dengan seberapa bagus kita menjalankan perintah. Karena kalau baru sebatas hebat kita menjalankan perintah, secara zahir nggak ada bedanya kita dengan mereka-mereka yang fajir. Tetapi kita akan terbedakan secara zahir oleh apa? Kehebatan kita meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi, wa ammal manahi fala yatrukuha illa siddiqun. Adapun terhadap larangan-larangan Allah dan Rasulnya, tidak ada yang bisa meninggalkannya kecuali orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar, sebenar-benar iman dan takwa. Maka terhadap orang yang hebat di dalam meninggalkan larangan yang diharamkan oleh Allah, setelah dia juga istiqamah menjalankan perintah, apa kata Nabi? Ittaqil maharima. Takutlah engkau terhadap apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka takun a'badan nas. Dengan begitu engkau adalah orang yang paling hebat ibadahnya kepada Allah. Jadi seberapa hebatnya ubudiyah kita kepada Allah, seberapa bagusnya kita di atas penghambaan kita kepada Allah adalah ukur dengan hadis ini. Kata Nabi, ittaqil maharima. Tinggalkan yang diharamkan. Takun a'badan nas. Maka dengan demikian engkau adalah orang yang paling menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka apabila sudah ada perintah, laksanakan perintah itu. Pahami dalil yang benar dengan pemahaman yang benar, dan jika itu isinya perintah maka laksanakan sebatas yang engkau mampu. Jika dalil yang benar itu dipahami dengan pemahaman yang benar isinya larangan, maka tinggalkan larangan itu dan kesonolah kita sibuknya. Kata Imam Ibnu Rajab, hadis ini menjelaskan bahwasannya sesungguhnya menyibukkan diri bimtithali amrihi wajtinabi nahyihi syaghalan 'anil masail. Maka barang siapa yang menyibukkan diri kepada memahami dalil yang benar dengan pemahaman yang benar, kemudian dia sibuk mengamalkan perintah dan menjauhi larangannya, maka dia akan sedikit sekali bertanya tentang hal-hal yang sifatnya andai kata. Selanjutnya kata Al-Imam Ibnu Rajab, ma yanbaghi 'alal muslim al-ihtimamu bihi. Sekarang pertanyaannya apa yang seyogianya menjadi ihtimam kita seorang muslim? Apa yang menjadi perhatian sungguh-sungguh kita sebagai seorang muslim? Apa yang bagi seyogianya atas kita seorang muslim untuk ihtimam kepadanya? Maka beliau mengatakan, alladzi yata'ayyanu, yang menjadi tertentu, alal muslimi, atas seorang muslim, menjadi perhatian setiap pribadi, yang yata'ayyan, menjadi perhatian setiap pribadi seorang muslim adalah al-i'tina'u bihi wal ihtimamu bihi. Yang menjadi perhatian ihtimam kita adalah an yabhatha amma jaa'a 'anillahi wa rasulih, untuk mencari tahu mana yang benar datang dari Allah dan Rasulnya. Pisahkan dari yang palsu, pisahkan dari yang dusta. Ini yang menjadi fokus ihtimam kita. Mana yang telah datang benar-benar dari Allah dan Rasulnya. Thumma yajtahidu fi fahmi dzalika. Kemudian bersungguh-sungguhlah untuk memahaminya. Setelah tahu ini loh yang datang dari Allah dan Rasulnya secara benar, maka pahami itu. Wal wuqufu ala ma'ani, dan segera mengambil sikap terhadap makna-makna yang dikandung oleh keduanya, yang dikandung oleh apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dengan benar, bukan yang dusta, bukan yang palsu, bukan yang dhaif, bukan yang maudhu'. Thumma yashtaghilu bitasdiqi bidzalika, kemudian sibukkan diri untuk mengimani kebenaran itu. In kana minal umur al-ilmiyah, jika
yang datang dari Allah dan Rasulnya itu berupa perkara-perkara yang sifatnya keilmuan. Tetapi wa in kana minal umur al-amaliyah, jika ternyata yang datang itu berupa perkara-perkara amalan, maka badala wus'ahu fil ijtihadi fi fi'li ma yastati'uhu minal awamir wajtinabi ma yunha anhu. Maka hendaknya kalau memang ini ayat atau hadis sahih ini berbicara tentang perkara amalan, maka kerahkan kemampuanmu, badala wus'ahu, kerahkan kemampuannya fil ijtihadi, untuk bersungguh-sungguh fi fi'li ma yastati'uhu minal awamir, untuk melaksanakan perintah sesuai dengan kemampuannya, wajtinabi ma yunha anhu, dan menjauhi apa yang dilarang daripadanya. Wa takunu himmatuhu masrufatan bil kulliyah ila dzalika la ila ghairihi. Maka himmahnya, semangatnya itu masrufah, semuanya diarahkan bil kulliyah, secara total, ila dzalika, untuk itu, la ila ghairihi, bukan kepada yang lain. Artinya ikhwatal iman, dalam perkara agama itu ada perkara-perkara ilmiah, dalil Quran maupun hadis berbicara tentang keilmuan. Apakah tentang keilmuan tentang akhirat, bahwasanya akhirat itu begini dan begitu, ya, atau tentang keilmuan yang lain. Maka jika kita sudah mendapati ayat dan hadis sahih dan isinya tentang keilmuan, maka walaupun fakta ilmiah itu belum hadir hari ini, maka kita percayai saja. Yashtaghilu bitasdiq, sibukkan diri ini untuk meyakini kebenaran informasi keilmiah ini. Seperti seumpama ada hadis sahih yang menerangkan bahwasannya di sayap lalat itu satu sisi dia membawa kuman yang membahayakan, sementara sayap yang lain membawa penawarnya. Dan kemudian Nabi memberikan solusi, apabila minumanmu terjatuh lalat ke dalam minumanmu, maka celupkanlah 3 kali. Ini kan adalah perkara ilmiah. Kita tidak mengerti, benarkah satu sayap itu mengandung kuman, satu sayap mengandung penawarnya? Kita tidak mengetahuinya karena kita tidak punya alat untuk meneropongnya, tidak ada punya alat untuk melihatnya secara makro, karena kita bukan seorang pakar ilmiah. Maka kalaupun seandainya tidak ada informasi para pakar yang memiliki pengetahuan untuk mengetahui secara mikro ukuran yang terkandung dari 2 sayap lalat ini, semata karena hadis ini sahih, maka kita percayai. At-tashghil bit-tasdiq, kita sibukkan diri ini untuk meyakini kebenarannya. Ini kalau dalilnya berbicara dalil tentang perkara yang ilmiah sifatnya. Tetapi wa in kana minal umur al-amaliyah, tetapi jika hadis atau ayat itu berbicara tentang amalan-amalan, maka jika sudah tahu ayatnya atau sudah tahu hadisnya sahih, maka kerahkan badala wus'ahu, kerahkan kemampuannya fil ijtihadi, untuk bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangkan. Ikhwatal iman, maka dengan demikian himmah kita, konsentrasi kita, target kita, semuanya secara total diarahkan ke sana, tidak kepada yang lain. Wa hakadha, demikianlah kana ada halu ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wat tabi'ina lahum bi ihsan. Demikianlah keadaan para sahabatnya Nabi, generasi sahabat wat tabi'ina lahum bi ihsan, dan generasi para tabi'in fi talabil ilmin nafi'i minal kitabi was sunnah, di dalam menuntut ilmu yang bermanfaat dari Al-Quran dan Sunnah. Demikian keadaan mereka.
bukan bertanya seandainya tentang perkara yang tidak jelas. Fa amma in kanat himmatus sami'i masrufatan 'inda sima'il amri wan nahyi ila fardi umurin qad taqa'u wa qad la taqa'u. Adapun jika ada himmahnya, semangatnya itu masrufah, terarahkan inda sima'il amri wan nahyi, tatkala mendengarkan perintah dan larangan, itu kemudian dibelokkan ila fardi umurin, untuk mengandai-andaikan perkara yang qad taqa'u terkadang terjadi, wa qad la taqa'u terkadang tidak juga terjadi. Ada perintah dari Allah dan Rasulnya, ya, sudah jelas perintahnya atau sudah jelas larangannya, kemudian kita bertanya, dibelokkan kepada pengandaian, kepada sesuatu yang qad taqa'u wa qad la taqa'u, terkadang terjadi, terkadang juga tidak terjadi. Fa inna hadza, maka barang siapa yang demikian keadaannya, mimma yadkhulu fin nahyi, ini masuk ke dalam apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang ke-9 ini, ya, di mana kata Nabi, iya, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Terlarang, ya, membelokkan ayat atau hadis sahih, dibelokkan kepada untuk menganalisa perkara yang sifatnya andai kata. Ini terlarang. Kalau sudah jelas perintahnya, kalau sudah larangannya, maka laksanakan sebatas yang nampak daripada kejelasan ayat maupun hadis sahih itu. Jangan kemudian dibelokkan kepada andai kata yang mungkin terjadi, yang juga mungkin tidak terjadi. Wa yuthabbitu 'anil jiddi fi mutaba'atil amri, dan selain ini terlarang, juga ini akan yuthabbit, memperlambat, membikin kita lamban, 'anil jiddi, dari semangat, fi mutaba'atil amri, di dalam mengikuti perintah tersebut. Ikhwatal iman, maka contoh kasus di sini. Waqad sa'ala rajulun Ibnu Umar an istilamil hajar. Ada seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Umar tentang mengusap Hajar Aswad bagi orang yang sedang tawaf. Faqala lahu, kemudian Ibnu Umar menjawab, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yastalimuhu wa yuqabbiluhu. Aku melihat Nabi mengusapnya dan mencium Hajar Aswad itu. Faqala lahu ar-rajul, tetapi lelaki ini bertanya lagi, ngomong lagi, ara'aita in ghulibtu alaihi, ara'aita in zuhimtu. Sekarang bagaimana seandainya, kata lelaki ini, seandainya, ya, bagaimana pendapatmu? Ara'aita, apa yang kau lihat seandainya ghulibtu, aku ini kalah oleh desak-desakan orang, ya. Au ara'aita in zuhimtu, dan bagaimana andai kata aku ini zuhimtu, terdesak oleh orang. Jadi ini kan berarti pengandaian yang boleh jadi terjadi atau tidak terjadi pada zaman itu, karena orang belum banyak seperti zaman sekarang ini dalam melakukan tawaf. Ya, maka apa kata beliau? Kata Ibnu Umar, faqala lahu Ibnu Umar, ij'al ara'aita bil Yaman ra'aitun nabiyya yastalimuhu wa yuqallibuhu wa yuqabbiluhu. Ya, lemparkan pengandaian itu sejauh-jauhnya, ya, taruh di negara Yaman,
Ya. Jauhkan pengandai kata-andai kata itu, dan jadikanlah yang menjadi pegangan kamu adalah ra'aitun nabiyya yastalimuhu, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastalimuhu wa yuqabbiluhu. Saya melihat Nabi mengusapnya dan menciumnya Hajar Aswad itu. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Walihadzal ma'na kana katsirun minas sahabah wat tabi'in yakrahuna su'al 'anil hawadits qabla wuqu'iha wa la yujibuna 'an dzalik. Oleh karena ini maka banyak dari kalangan para sahabat dan dari kalangan para tabi'in yang yakrahun, tidak suka untuk bertanya tentang peristiwa yang belum terjadi, atau bahkan mereka juga tidak suka menjawabnya kalau ada yang bertanya. Bertanya pun enggan, menjawab pun enggan kalau pertanyaannya seputar hal-hal yang andai kata. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Intinya adalah hendaknya kita an yabhath amma jaa 'anillahi wa rasulih. Cari kebenaran, dalil yang benar dengan pemahaman yang benar, kemudian bersungguh-sungguhlah kita untuk melaksanakan. Jika itu adalah berkait dengan perintah amalan, maka laksanakan amalan itu. Jika dalil yang benar dengan pemahaman yang benar itu adalah berkait dengan masalah-masalah keilmuan, maka yakini kebenarannya selama itu adalah dalil yang benar dengan pemahaman yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.